Padahal kan yang dilempar itu apa, dinding, bukan seton ya. Memang awalnya untuk apa, ketika melempar Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang ada setan. Tapi kan itu di zaman beliau ketika itu. Kalau sekarang kan yang dilempar adalah simbol, yaitu apa namanya, dinding. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih bisa memberikan taufiknya kepada kita berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah ya. Jadi perubahan tanggal qamariyah itu setelah terbenamnya matahari. Jadi malam ini sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Dan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu ayyamid dunya, yaitu hari-hari yang paling afdal di dunia. Dan juga beribadah di dalamnya adalah ahabbu ilallah, yaitu amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki hari-hari tersebut. Maka termasuk amal ibadah yang secara umum kita diperintahkan adalah maka duduk bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Maka ini termasuk ibadah yang agung yang kita bisa isi di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian malam ini insyaallah kita akan membahas tentang seputar hari Arafah, kemudian hari raya Kurban, kemudian kalau sempat kita teruskan dengan pembahasan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Agar kita tidak melewatkan hari tersebut begitu saja, maka kita jelaskan keutamaannya yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tatkala kita mengetahui keutamaannya yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya, otomatis membuat kita untuk semangat dalam mengisi kebaikan di hari-hari tersebut. Maka para ikhwah dan para akhwat sekalian, keutamaan hari Arafah sangat banyak ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, hari Arafah adalah hari yang disempurnakannya agama dan disempurnakannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata bahwa ada seseorang Yahudi berkata kepada beliau, kata seorang Yahudi ini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma idan. Qala ayyu ayatin? Qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Qala Umar qad arafna dzalikal yawma wal makana alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Kata seorang Yahudi ya, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, kata orang Yahudi ini, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari Id, hari perayaan, kata orang Yahudi ini. Kemudian dia bertanya, ayat apakah itu? Umar bin Khattab bertanya, ayat apakah itu? Maka orang Yahudi ini mengatakan, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian kata Umar bin Khattab, kami telah mengetahui hal tersebut, yaitu
hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kata Umar bin Khattab, kapan diturunkan? Beliau yaitu Rasul berdiri di Arafah pada hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ayat yang menunjukkan bahwa agama ini telah disempurnakan dan nikmat Allah pun juga disempurnakan, ini turunnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di padang Arafah dalam rangka apa? Melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Maka di sini menunjukkan keutamaan hari Arafah karena pada hari tersebut Allah menurunkan ayat yang isinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama dan nikmatnya. Kemudian keutamaan yang kedua dari hari Arafah adalah hari Id atau hari perayaan kaum muslimin. Hari perayaan kaum muslimin. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh para imam yang 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaum Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah dan hari Nahar atau hari kurban, hari raya kurban 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari lebaran kami orang Islam. Dan dia maksudnya hari tasyrik adalah hari makan dan minum, hari makan dan minum. Nah, kemudian hari Arafah itu adalah hari Id atau perayaan kaum muslimin, namun bukan untuk semuanya, tapi hari Id bagi orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian sebelumnya ada yang ketinggalan. Hari Arafah, kenapa dinamakan dengan hari Arafah? Nah, Arafah itu diambil dari kata Arafa ya'rifu atau ta'arafa yata'arafu, artinya mengenal. Artinya apa? Mengenal. Karena pada hari tersebut berkumpul seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, yang pada akhirnya mereka dianjurkan untuk saling mengenal di tempat tersebut. Maka dinamakanlah padangnya padang Arafah, yang mana di dalamnya umat Islam berkumpul dan dianjurkan mereka untuk saling kenal mengenal. Arafah diambil dari kata Arafa ya'rifu. Kemudian keutamaan yang ketiga dari hari Arafah adalah hari Arafah termasuk hari yang mana Allah bersumpah dengannya. Termasuk hari yang mana Allah bersumpah dengannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyaf'i wal watr." Wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, maksud firman Allah demi yang genap dan demi yang ganjil, kata para ulama, maka yang genap maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Genap pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Karena 10 itu genap. Kemudian dan demi yang ganjil, maksudnya berapa? 9 Dzulhijjah, yaitu apa? Hari Arafah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah. Maka ini termasuk keutamaan dari hari tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali yang disumpahkan itu adalah yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyaf'i wal watr." Dan demi yang genap maksudnya adalah 10 Dzulhijjah karena 10 kan genap. Wal witr, dan demi yang ganjil maksudnya adalah 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah hari Arafah dianjurkan di dalamnya puasa, yaitu yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, maka minimalnya kalau kita tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 karena kesibukan pian misalnya, maka jangan sampai tinggalkan hari puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena keutamaannya yang telah kita sebutkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah
an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa Arafah yaitu 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura diambil dari kata asyarah 10, maksudnya 10 Muharram, maka akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau puasa Arafah 2 tahun, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Namun kalau puasa Asyura 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka yang mana yang lebih afdal dari 2 puasa ini? Maka adalah puasa hari Arafah. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa api neraka. Maka ini hari yang sangat dijaga ya. Makanya para ulama menganjurkan ketika hari Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kita dianjurkan untuk mengasingkan dari bergaul. Fokus untuk beribadah. Kenapa? Karena hari tersebut hari yang sangat istimewa. Kalau kita tergabung lawan kawan, jarang beribadah sama-sama. Biasanya apa? Kepandiran. Nah, maka para ulama menganjurkan ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah mengasingkan diri dari bergaul dengan teman-teman. Fokus apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari tersebut Allah memberikan pengampunannya dan banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia Allah akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka atau akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka. Maksudnya adalah Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Makanya di antara keutamaan orang yang berhaji dan di dalamnya ada wukuf di Arafah adalah sebagai pembebasan dari siksa api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya dengan mengatakan kepada orang-orang yang wukuf di Arafah apa yang diinginkan oleh mereka yang sedang wukuf. Tentunya yang diinginkan oleh orang-orang yang sedang wukuf adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berkumpul di padang Arafah dengan wajah yang letih, keuyuhan, macam-macam ya, karena sebelumnya proses haji yang luar biasa dengan muka berdebu, baju yang kumal, lusuh dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan juga hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang yang berada di Arafah. Dan mengatakan, lihatlah keadaan hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Ini ungkapan bangga ya, bukan dalam rangka menjelekkan. Allah bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah sekalipun dalam keadaan kusut dan berdebu. Kenapa kondisi mereka seperti ini, kusut dan berdebu? Karena dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bangga kepada mereka. Sama dengan orang yang berpuasa, mengeluarkan bau mulut yang tidak enak, kada nyaman, bau bahasa Banjarnya, bau kada nyaman lah. Namun di sisi Allah itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak yang paling wangi, minyak misik. Kenapa demikian? Karena bau mulut yang ditimbulkan karena puasa.
bau mulut yang ditimbulkan karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah bangga. Sama dengan ini, ketika orang itu wukuf, kusut, berdebu, tergaring-garing pulang sidin. Itu Allah bangga dengan dia. Sekalipun kondisinya demikian, kotor, ya kadang pucat muhanya, kadang berminyak kena sinar matahari, ya. Namun Allah berbangga dengan mereka. Karena kusutnya mereka, wajah kusam ya, dan macam-macam, kotor bajunya karena menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang kotor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, ada permasalahan bagaimana jika waktu wukuf di Arab Saudi ternyata berbeda dengan di tempat kita di Indonesia. Ya misalnya kan kita ditentukan kapan 1 Dzulhijjah atau Idul Adha hari Selasa. Berarti kan hari Arafahnya apa hari Senin. Nah, kalau seandainya mereka berbeda dengan kita 1 hari, tetap yang kita ikuti apa? Pemerintah Indonesia. Jadi memang ada perbedaan dari para ulama tentang masalah penentuan hilal ya. Apakah hilal itu 1 titik saja sehingga diikuti oleh semuanya ataukah tergantung daerah masing-masing. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau seandainya melihat hilal itu 1 titik di Arab Saudi saja, maka semua harus ikut di situ. Namun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa hilal itu tergantung tempat masing-masing. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kalau kita mengikuti Arab Saudi sulit. Akan ada sesuatu yang sulit ketika masalah perbedaan waktu yang cukup lama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Maka ketika misalnya berbeda antara penetapan hilal Arab Saudi dengan Indonesia, maka tetap kita memilih penetapan dari pemerintah Indonesia. Jadi sebagaimana yang ditetapkan tadi malam ya, bahwa hari raya kurban jatuh pada pada hari Selasa ya. Berarti Seninnya adalah hari Arafah. Itu dari sekarang di HP pian tulisi hari Arafah supaya ingat, jangan sampai kada ingat. Karena begitu mulianya hari tersebut. Kan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia. Kenapa disebut dengan hari-hari yang paling mulia, yang paling afdal? Karena di dalamnya ada hari Arafah. Dan karena di dalamnya juga ada hari raya kurban. Sehingga secara keseluruhan 1 sampai 10 dianggap hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada permasalahan lagi terkait utang puasa Ramadan. Nah, bagaimana, apakah boleh seseorang yang berpuasa sunnah Arafah, ya, puasa Arafah, namun dia masih memiliki hutang puasa bulan Ramadan. Kalau laki-laki jarang, Bang. Biasanya bebinian, ada hutang puasa, haid kah misalnya, kemudian menyusui kah. Maka apakah boleh dia puasa Arafah dulu, kemudian nanti baru dia mengqadha? Maka jawabannya boleh. Namun tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung antara puasa Arafah dengan mengqadha Ramadan, harus terpisah. Nah, ketika misalnya dia masih memiliki hutang, boleh dia untuk puasa Arafah dulu, baru nanti dia harus puasa utang Ramadan. Karena puasa utang Ramadan itu jangkanya lama. Dengan syarat jangan sampai ke Ramadan berikutnya, ya. Memang kita diperintahkan untuk mempercepat qadha dalam rangka untuk menyegerakan beribadah. Namun waktunya lama, yaitu sampai ke Ramadan yang berikutnya. Jadi boleh dia puasa Arafah dulu, baru nanti dia harus mengqadhanya setelah itu. Namun jangan sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang doa pada hari Arafah. Doa pada hari Arafah, 1 hari yang sangat mulia ya, makanya dari sekarang pian sudah harus, atau malamnya lah. Jadi malam Senin itu pian sudah alarm di HP. Ini hari Arafah, bujur-bujur beribadah gitu. Pian tulisi di HP pian supaya ingat. Kadang kalau kada itu pian bisa kada ingat ya. Entah pian ada acara apa, ada hobi apa yang harus pian laksanakan sehingga kada ingat pada hari tersebut adalah hari yang paling afdal dan paling mulia, hari Arafah. Doa apa yang diisi ketika
kita berada di hari Arafah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini keutamaan doa pada hari Arafah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairud du'a du'a'u Arafah, du'a'u yaumi Arafah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Kata Rasul, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, maksud dari sebaik-baik doa, maksudnya adalah doa yang paling cepat dipenuhi dan dikabulkan. Nah, maka termasuk hari yang dikabulkan doa adalah hari Arafah. Nah, timbul ada pertanyaan, apakah dikabulkannya doa pada hari Arafah ini hanya untuk orang yang wukuf saja? Maka jawabannya tidak. Orang yang wukufkah atau tidak wukufkah ketika mereka berada pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, maka termasuk mustajab doa. Namun bagi orang yang wukuf di Arafah, mereka dikabulkannya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena tergabung dua hal. Waktu yang mustajab, yaitu waktu Arafah, dan tempat yang mustajab saat mereka berada di padang Arafah. Ini bagi orang yang wukuf. Jadi mustajab doa itu ada yang disebabkan karena faktor tempat, ada yang disebabkan faktor waktu. Ulang. Mustajab doa itu ada yang disebabkan karena faktor tempat, ada yang disebabkan faktor waktu. Nah, faktor tempat mustajab doa bagi orang yang umroh ketika mereka tawaf, maka tempat yang mustajab di mana? Di mana? Ketika pian umroh, antara pintu dengan Hajar Aswad itu namanya apa? Multazam. Jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Itu tempat yang mustajab. Jadi bagaimana caranya pian menempelkan di dinding Ka'bah? Antara apa? Antara pintu dan Hajar Aswad. Itu namanya paling 1 meter, tidak terlalu panjang ya, paling 1 meter. Maka itu disunnahkan pian untuk menempelkan badan pian sambil berdoa. Maka itu termasuk tempat yang mustajab, yaitu multazam. Nah, ada yang mustajab doa disebabkan faktor waktu ini banyak, seperti hari Jumat sebelum maghrib, seperti sepertiga malam, itu mustajab doa disebabkan waktu. Dan ini yaitu pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Dan juga faktor tempat ketika orang sedang wukuf di padang Arafah. Jadi terkumpul dua sebab mustajab doa bagi orang yang wukuf di Arafah. Satu, faktor waktu, hari Arafah. Faktor tempat, wukuf di padang Arafah. Namun mustajab doa, selain mereka juga mustajab doa kita. Kenapa? Karena hari Arafah. Karena kita berada di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian apa doa atau bacaan terbaik pada hari tersebut? Nah, maka ini Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan, begitu pula yang diucapkan oleh para nabi sebelumku. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka doa inilah yang harus pian memperbanyak ketika kita atau pian sudah masuk di hari 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah. Kemudian hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun asyiyata Arafah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalimat utama atau kalimat yang paling afdal yang aku dan para nabi ucapkan pada
pada senja atau sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, apakah boleh membaca bacaan yang lain? Maka jawabannya boleh. Namun yang paling afdal, yang paling utama adalah tadi. Namun boleh juga kita membaca zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang lain. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang takbir, ya, tentang takbir yang kita isi pada hari Arafah. Jadi ada dua jenis takbir, ya. Yang pertama adalah takbir mutlak, yang kedua adalah takbir muqayyad. Nah, kalau takbir mutlak itu sudah mulai belum? Sudah. Yaitu tatkala terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Dzulqa'dah tadi. Berarti semalam maghrib. Kan malamnya sudah diputuskan 1 Dzulhijjah. Nah, kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Allahu Akbar atau lafaz takbiran Allahu Akbar itu diperbanyak. Sampai kapan? Sampai hari terakhir hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah setelah asar atau sebelum maghrib. Termasuk nanti di dalamnya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Maka memperbanyak takbir mutlak. Takbir mutlak maksudnya tidak terikat dengan waktu, kapanpun dan dimanapun pian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini dimulai pada subuh hari Arafah. Apa maksudnya takbir muqayyad? Takbir yang diikat dengan waktu, karena takbirnya dibaca setelah apa? Selesai sholat fardu. Nah, ini kapan kita baca? Mulainya yaitu setelah subuh pada hari Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian kapan kita bacanya setelah sholat itu? Apakah setelah salam langsung? Maka sebagaimana yang sudah ulun sebutkan sebelumnya, membaca takbirnya setelah mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan setelah assalamualaikum langsung takbiran, bukan. Assalamualaikum kata imam, lalu imam membaca astagfirullah 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu pula jamaah yang lain, baru baca takbir, lafaz takbir. Jadi setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, takbir muqayyad ini yang dimulai pada saat subuh hari Arafah 9 Dzulhijjah berakhirnya sama dengan takbir mutlak, yaitu setelah asar pada tanggal 13 Dzulhijjah atau sebelum maghrib. Kemudian pembahasan berikutnya tentang Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, kan 9 Dzulhijjah hari Arafah, maka 10-nya hari raya Idul Adha. Maka setelahnya 3 hari yaitu hari tasyrik. Maka ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan Idul Adha dan hari tasyrik. Yang pertama adalah hari Arafah, hari Idul Adha dan hari tasyrik itu termasuk hari Id kaum muslimin. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah Id kami kaum muslimin. Hari tersebut adalah hari menyantap makanan dan minuman. Nah, kemudian ada yang ingin ulun sampaikan, ya. Ini Rasul mengatakan bahwa hari-hari tersebut adalah Id. Id kan artinya lebaran, lebaran. Nah, Id, kenapa lebaran itu atau hari raya bahasa Arabnya adalah Id, ya. Id dari sisi bahasa itu diambil dari kata ada ya'udu, artinya kembali dan terulang. Kenapa dinamakan hari raya itu Id, kembali dan terulang? Karena dia setiap tahun pasti kembali dan terulang. Maka dinamakan dengan hari raya. Kalau kita kan hari raya namanya hari lebaran, tapi bahasa Arabnya adalah Id. Maknanya adalah kembali dan terulang. Karena pasti tiap tahun hari tersebut akan kembali dan terulang. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, nah, ayyamut tasyrik
atau hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa dia dinamakan hari-hari tasyrik? Nah, tasyrik secara bahasa maknanya adalah membikin daging dendeng. Membikin daging menjadi dendeng. Membikin daging menjadi dendeng. Atau maknanya adalah menjemur dendeng. Nah, kenapa dinamakan hari 11, 12, 13 berkaitan dengan dendeng mendendeng? Nah, karena yang dimasak apa, Pak? Bukan buah, bukan iwak, tapi daging. Nah, kebiasaan orang Arab itu ketika mereka makan daging onta kah, sapi kah, maka mereka dendeng. Mereka bikin dendeng dijemur, ya, dijemur kemudian mereka makan. Karena hari 11, 12, 13 itu termasuk disyariatkan menyembelih, masih banyak makanan daging, maka banyak dibikin dendeng, maka dinamakanlah hari tasyrik. Nah, ini asal muasal dari kata hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian ini ada permasalahan kembali terkait anjuran tidak makan sebelum sholat Idul Adha bagi yang punya kurban. Jadi dianjurkan, bukan diwajibkan. Khawatirnya kalau diwajibkan, musia lawas menyembelihnya kelaparan pian. Kada bersemangat untuk atau tidak punya tenaga untuk membenteh sapi misalnya. Maka hukumnya adalah disunnahkan. Kalau seandainya pian adalah orang yang sangat diharapkan tenaganya untuk membenteh sapi. Kalau pian kada makan, pian loyo, uyuh, maka pian makan aja sekalipun pian punya kurban. Dalam rangka apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah yang lain dengan cara apa? Dengan cara menolong, yaitu menyembelih binatang. Jadi anjuran tidak wajib, disunnahkan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Ini bagi apa? Yang punya kurban. Yang kada kurban makan aja pian, silakan. Ini yang punya kurban saja. Terkadang ada orang salah paham, ya. Yang kada kurban pun kada makan. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi yang tidak makan itu hanya yang berkurban saja. Ini sebagaimana perkataan sahabat Buraidah, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatih. Kata sahabat Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya hari raya Idul Fitri, maka sebelum berangkat ke tempat sholat makan dulu. Apa hikmahnya? Agar jangan disangka hari tersebut masih puasaan. Nah, jadi makan sebelum berangkat. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, maka beliau tidak makan terlebih dulu. Kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Ini Nabi tidak menyantap, kenapa? Karena beliau berkurban. Nah, jadi apa hikmahnya? Hikmahnya kalau sholat Idul Fitri, sebelum berangkat ke tempat sholat makan dulu. Hikmahnya adalah agar jangan sampai disangka itu masih puasaan. Haram malah puasa. Kemudian kenapa Idul Adha itu malah kita yang punya kurban dianjurkan tidak makan kecuali kurbannya apa? Disembelih. Hikmahnya adalah agar dipercepat penyembelihan. Agar apa? Dipercepat penyembelihan sehingga orang kada kelaparan. Dipercepat penyembelihan. Itu hikmahnya. Jadi yang seharusnya adalah setelah sholat Id itu apa? Berusaha untuk dipercepat proses penyembelihan agar orang yang mengamalkan sunnah ini bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena sebagaimana prakteknya Rasulullah SAW, beliau berkurban tidak makan kecuali apa setelah kurban beliau disembelih. Nah, hukumnya apa? Seandainya orang yang berkurban akhirnya makan juga, maka tidak mengapa. Jadi tidak haram, tidak makruh, la ba'sa, tidak mengapa, tidak haram dan juga tidak makruh. Apalagi misalnya ternyata hewannya itu disembelih hari berikutnya. Nah, kaulah pian menahani seharian kata kawa. Jadi tidak mengapa, tidak haram dan tidak makruh. Ini sebagaimana
perkataan Ibnu Hazm. Jadi kata beliau la ba'sa, tidak mengapa. Jadi kata beliau, jika seseorang makan pada hari Idul Adha sebelum berangkat salat Id di tanah lapang, maka tidak mengapa jika dia makan. Jika dia tidak makan sampai dia makan dari hasil sembelihan kurbannya, maka itu lebih baik. Tapi tidak mengapa tadi, walaupun pian yang berkurban maka tidak mengapa makan duluan. Tidak haram dan juga tidak dimakruhkan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tidak dibolehkan berpuasa pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, tidak boleh berpuasa, bahkan hukumnya adalah haram. Ini sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Umar bin Khattab mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Kata Umar bin Khattab, dua hari ini adalah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa di dalamnya, yaitu Idul Fitri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Begitu pula beliau, yaitu Rasul, melarang berpuasa pada hari yang lainnya. Maksudnya apa? 11, 12, 13 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian. Karena hikmahnya adalah hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan minum, hari yang bergembira, hari yang kita menyantap daging yang mungkin setahun sekali cuma kita santap. Nah, maka hari yang dipenuhi dengan kegembiraan, maka tidak boleh kita melaksanakan puasa di hari-hari tersebut. Kemudian, dan ini juga adalah ijma' para ulama, mereka sepakat bahwasanya tidak boleh untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian para ikhwas sekalian, ada permasalahan lagi, yaitu tentang mana yang lebih utama ya antara Idul Adha dengan hari tasyrik, antara 10 Dzulhijjah dengan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Inna a'zamal ayyami indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Idul Adha. Kemudian hari Qar, maksudnya adalah hari tasyrik. Nah, Rasul menyebutkan Idul Adha duluan, kemudian hari tasyrik. Berarti yang mana yang lebih mulia? Adalah hari Idul Adha. Kemudian Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari bersenang-senang untuk menyantap makanan. Jadi hari yang identik dengan makan. Hari yaitu pada tanggal 10 dan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari menikmati makanan dan minuman. Kemudian hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah juga dinamakan dengan hari berzikir. Karena banyaknya zikir yang dianjurkan pada hari-hari tersebut. Nah, yang pertama adalah pada hari tasyrik tetap dianjurkan untuk berzikir mutlak dan muqayyad. Nah, jadi hari tasyrik itu termasuk hari-hari yang disuruh untuk memperbanyak zikir. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tetap dianjurkannya untuk zikir mutlak dan muqayyad, di mana di hari-hari tasyrik tersebut secara mutlak kapanpun dan dimanapun. Kalau muqayyad setelah sholat fardu. Kemudian keadaan yang kedua adalah kenapa dinamakan hari tasyrik itu hari zikir? Karena hari tasyrik tetap dianjurkan untuk menyembelih sembelihan, dan ketika menyembelih wajibkah membaca bacaan? Wajib nggak berzikir? Wajib. Yaitu dengan baca apa? Bismillah dan Allahu Akbar. Diwajibkan membaca Bismillah dan dianjurkan membaca Allahu Akbar. Pada kapan? Pada hari-hari
tasyrik. Makanya hari tasyrik disebut dengan hari zikir karena banyaknya zikir pada hari tersebut. Yang pertama, dianjurkan zikir mutlak dan muqayyad. Yang kedua, ketika menyembelih binatang pada hari tersebut membaca zikir bismillah dan Allahu akbar, ya. Kemudian yang ketiga, ketika makan dan minum berzikir, baca bismillah ditutup dengan alhamdulillah. Karena hari tasyrik hari makan-makan, pian banyak makan. Setiap makan kan kita berzikir, baca bismillah ditutup dengan alhamdulillah, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Kenapa hari tasyrik itu disebut dengan hari berzikir? Karena banyaknya zikir yang diucapkan pada hari-hari tersebut. Yang pertama adalah tetap dianjurkannya zikir mutlak dan muqayyad pada hari-hari tersebut. Yang kedua adalah banyaknya orang membaca bismillah dan Allahu akbar ketika mereka menyembelih binatang. Nah, kan banyak tuh masih dianjurkan untuk menyembelih pada hari tasyrik. Ketika menyembelih mereka berzikir kepada Allah dengan membaca bismillah dan Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, banyaknya menyantap makanan pada hari-hari tersebut. Dan menyantap makanan dengan apa? Dimulai dengan zikir baca bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah. Ini bagi orang yang berhaji. Jadi mereka disyariatkan pada hari tasyrik untuk melempar jumrah. Nah, ketika mereka melempar jumrah juga dianjurkan untuk bertakbir Allahu akbar, ya. Dan banyak cerita lucu ya tentang melempar jumrah ini, ya. Kadang orang menyangka atau meyakini melempar jumrah itu hakikatnya adalah melempar syaiton. Nah, jadi ada yang melempar dengan sandal. Padahal kan yang dilempar itu dinding, bukan syaiton, ya. Memang awalnya untuk ketika melempar Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang ada syaitan. Tapi kan itu di zaman beliau ketika itu. Kalau sekarang kan yang dilempar adalah simbol, yaitu dinding. Kadang ada orang yang melempar dengan sandal, ya, dengan batu besar. Kemudian melempar dengan marah-marah karena mereka meyakini melempar syaitan. Musuh karena orang itu, nah. Disebutkan banyak sekelilingnya orang. Jadi itu terkadang cerita-cerita yang lucu kita dengar dari para jamaah haji. Ada juga pernah orang yang kegugur ke dalam situ. Ternyata yang gugur ini orang kulit hitam. Pas keluar, syaitan. ada orang yang neriakin gitu, syaitan, sehingga dia dilempar. Subhanallah. Jadi itu cerita-cerita yang lucu lah yang kita dengar ketika melempar jamarat. Maka para ikhwas sekalian, nah termasuk yang disyariatkan berzikir adalah di hari tasyrik, yaitu tatkala jamaah haji melempar jumrah, maka mereka disunahkan dengan bertakbir. Kemudian doa apa yang kita dianjurkan untuk memperbanyak pada hari tasyrik 11, 12, 13, yaitu doa yang orang Indonesia menyebut dengan doa sapu jagat. Ini tidak dikenal oleh orang Arab, ya. Kita doang yang menamai demikian. Doa sapu jagat, ya. Sapu itu kan bahasa Arabnya apa? Paza, sapu. Miknasatun. Jagat apa jagat? Alam, ya. Berarti miknasatul alam. Bukan, ya. Jadi ini hanya penamaan dari orang Indonesia saja. Nah, jadi ketika berada di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dalam rangka mengikuti Nabi, maka Nabi memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebagaimana perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan doa ini adalah doa yang jami', yang singkat namun padat maknanya. Karena doa ini terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Apa maknanya? Jangan sampai kita cuma bisa baca aja tapi kada tahu artinya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami,
fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Bukan nama orang hasanah ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ditutup dengan apa? Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Terkumpul darinya apa? Kebaikan dunia dan akhirat, ya. Nah, di sini para ulama mentafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Apa yang dimaksudkan dengan permintaan kita kebaikan di dunia, dan apa yang dimaksudkan dengan permintaan kita kebaikan di akhirat. Tafsiran yang pertama, seorang tabi'in yang masyhur yang bernama Hasanul Basri. Kata beliau, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Nah, jadi ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Yaitu ilmu dan ibadah. Ilmu harus diamalkan, yaitu dengan ibadah. Kemudian apa kebaikan di akhirat? Surga. Masuk surga, kata beliau. Nah, maka kesimpulannya adalah kalau kita ingin masuk surga harus berilmu dan beribadah. Harus berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi kebaikan dunia, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah ilmu dan ibadah. Kebaikan di surga karena memiliki ilmu dan ibadah di dunia, akhirnya dia di akhirat apa? Masuk surga dan dijaga dari siksa api neraka. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, kebaikan di dunia adalah ilmu dan rizki yang baik. Nah, jadi tetap ilmu masih berkaitan dengan ilmu. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan rizki yang baik. Rizki thayyiban. Rizqan thayyiban, rizki yang baik. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Maka dua ulama ini sepakat yang dinamakan dengan kebaikan dunia adalah ilmu. Nah, kemudian kebaikan di akhirat mereka sepakat juga adalah surga. Kemudian ada tafsiran yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Quradi. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, beliau juga seorang tabi'in, ya. Kata beliau, kebaikan di dunia adalah al-mar'atus salihatu minal hasanat. Nah, jadi kata beliau, termasuk kebaikan-kebaikan di dunia adalah perempuan yang salehah. Nah, istri salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Maka mereka adalah termasuk kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di akhirat apa? Mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Akhirnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa apa yang kita dianjurkan untuk memperbanyak? Maka jawabannya adalah doa sapu jagat. Ini dinamakan oleh orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian, apalagi amalan yang kita kerjakan pada hari tasyrik? Nah, yaitu banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kenapa demikian? Kita harus banyak bersyukur kepada Allah pada hari tasyrik. Padahal kita ada wabah, ada pandemi, ekonomi berkurang, macam-macam penyakit di mana-mana. Namun ketika hari tasyrik, maka ungkapkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada hari tasyrik terkumpul dua nikmat. Nikmat badan dan nikmat hati. Pada hari tasyrik terkumpul dua nikmat. Nikmat badan dan nikmat hati. Apa nikmat badan? Dengan makan-makan dan minum, daging-mendaging macam-macam sudah banyak pian ada. Mementol, gula dendeng. Itu hari tasyrik masih banyak simpanan. Maka dinamakan dengan nikmat badan. Harus disyukuri. Yang kedua, nikmat hati. Karena pada hari tasyrik kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah sebaik-baik ibadah hati. Nah, sebaik-baik ibadah hati. Jadi ketika hari tasyrik kita harus menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hari tersebut terkumpul dua nikmat. Yang pertama nikmat badan, karena hari tasyrik dinamakan dengan hari makan-makan dan minum. Yang kedua ada nikmat qalbi, nikmat hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita berzikir, hati kita nyaman kada? Tenang, pasti nyaman dan tenang sesuai dengan janji Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir maka tenanglah hati.
Karena hari tasyrik dianjurkan banyak zikir, akhirnya hati kita tenang, maka itu nikmat hati. Kemudian pian isi dengan makan-makan, maka itu nikmat badan. Maka wajib menampakkan rasa syukur kita kepada Allah pada hari-hari tersebut. Kemudian, nah karena hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum, maka niatkan makan-makan dan minum pian untuk kuat beribadah. Bukan hanya sebatas makan-makan dan minum-minum saja. Maka hari tasyrik disebut juga adalah hari makan-makan dan minum, dan juga hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita ya dengan makanan, kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah makan dan minum untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bermaksiat pada hari-hari tersebut karena banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Entah nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat hati karena banyak berzikir di hari tersebut. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah otomatis akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang ada dikekalkan, nikmat yang belum akan didapatkan. Bahkan termasuk syukur itu adalah mani'ah, pencegah dari siksa Allah Subhanahu wa taala, siksa dunia dan akhirat. Nah, kemudian kita cukupkan sampai di sini. Berarti tentang kurban nanti kita aturlah. Rencananya malam ini, Bang. Tapi karena terlalu lama tadi masalah hari tasyrik dan sebelumnya Arafah. Jadi insyaallah ya malam Senin berikutnya lah. Karena kan kurban kan hari Selasa. Malam Senin berikutnya masih ada. Nanti kita bahas sedikit tentang fikih kurban malam Senin yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Maka semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk bisa memanfaatkan hari-hari bulan Dzulhijjah karena termasuk hari yang paling afdal dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memanfaatkan hari-hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.